Ngobrol Asik bersama dengan saya Natasha Ramadhani. Saya Johan Said. Nah, kali ini kita akan kedatangan bintang tamu hebat nih, Jo. Nah, betul sekali, bintang tamu yang sangat masya Allah sekali ya menurut kami para host. Jadi nggak perlu berlama-lama, ayo kita panggilkan bintang tamu kita hari ini. China marah besar dan menyebut pemerintah Jepang egois serta tidak bertanggung jawab atas pembuangan limbah nuklir Fukushima. 毕竟现在网上就有舆论了，就说以后的海鲜就不叫海鲜了，叫河鲜了。 Nah, di sini sudah duduk ketiga bintang tamu kita pada hari ini. Sebelumnya kita kenalin dulu nih, ada Duta. halo. Ada Dita. Hai. Dan ada Olga. Sebelumnya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah main baik. Kalau untuk kami berdua sepertinya nggak baik-baik saja. Waduh, kenapa tuh? Kalian kan bakal bertanya sesuatu hal gitu kan, pasti bikin pikiran kamu menambah dong. Kalau kita ngobrol santai, agak pas-pasan. Oke, jadi isu kita kali ini jauh nih, ada di negeri Sakura, ada di Jepang. Itu isunya lagi viral tentang pembuangan limbah nuklir yang ada di Jepang. Nah, kami akan nanya gimana pendapat para bintang tamu kita terhadap pembuangan limbah nuklir yang ada di Jepang. Gimana nih, Bukan? Oh iya, kalau menurut saya ini lumayan kontroversial ya, karena bisa membahayakan lingkungan, bisa membahayakan manusia, laut, dan hewan-hewan lainnya. Kalau untuk kita, Kalau aku ya seperti kita di teknologi berbahaya karena nanti juga bakal untuk beberapa tahun ke depan itu bisa kayak menyebabkan ya hujan itu sehingga dampaknya benar-benar berbahaya. dampaknya berjangka panjang ya. Oke, jadi di sini ada artikel nih tentang pembuangan limbah yang ada di Jepang. Itu Jepang menetapkan kebijakan nih tentang pembuangan limbah ini sejak Agustus 2023. Nah, jadi Jepang ini membuang sampah limbah nuklirnya ke laut. Negara yang bisa kita bilang sangat minim untuk membuang limbah. Sekalinya membuang limbah nih, limbah nuklir yang dibuang. Terus banyak kecaman dari banyak negara, iya seperti Cina dan juga Korea Selatan. Nah itu pastinya limbah nuklir ini berdampak negatif, makanya dikecam oleh beberapa yang ada di sekeliling Laut Pasifik, tempat mereka membuang sampah, membuang limbah sampah nuklir ini. Nah jadi di sini kami ingin menanyakan dampak-dampak positif yang bintang tamu kita akan sampaikan. Mengapa Jepang menggunakan PLTS pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai pembangkit listrik ini? Pasti ada dampak positif yang akan Jepang menggunakan pembangkit listrik ini. Boleh minum dulu? Boleh, oke, gimana kalau kita? Kalau menurut saya itu Jepang menggunakan energi nuklir karena tidak menghasilkan gas emisi karbon ya, jadi tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya. Ya, betul. Kalau untuk kita pertama juga kayak dia karena itu apa sih kayak aku lupa namanya. Dia itu kayak yang pastinya kayak apa dia efisien gitu, terus dia lebih bersih dan efisien gitu. Mungkin bagi Jepang karena ya lebih mudah apa? Intinya dampak positif dari penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir ini, yang pertama itu ramah lingkungan, yang kedua energi yang dihasilkan itu sangat besar gitu. Jadi Jepang nggak perlu mencari alternatif lain untuk mencari energi. Gitu. Karena kan negara Jepang itu kalau nggak salah dia kayak Kayak akan teknologi ya? karena dia Sumber daya nuklir ya. Jadi hanya menggunakan Tadi itu dampak positif penggunaan PLTN ya. Mungkin mengapa Jepang ini kenapa dia membuang sampah di laut yang ada di Fukushima? karena pertama tuh udah kelebihan kuatnya gitu yang aku baca kemudian itu yang aku baca ada kelebihan juga karena apa aku yang kerja itu mereka membuang Sekarangnya penuh ya. diperkirakan itu kalau nggak salah 2024 bakal penuh, jadi nggak bisa dilakukan.
solusinya jadi dibuang ke laut. Nah, jadi saya akan menceritakan sedikit di detail. Jadi kan pembangkit listrik tenaga nuklir Jepang ini memiliki tangki pembuangan yang sudah dibangun dari tahun 2008. Nah, jadi pada tahun 2011 Jepang ini kan mendapat suatu bencana gempa ya, dahsyat itu. Gempa dan tsunami. Ya, dan itu merusak fasilitas tangki-tangki tersebut. Jadi kayak tangki-tangki ini sudah banyak yang rusak, juga sudah banyak yang penuh gitu. Jadi Jepang berinisiatif untuk membuang sampah-sampahnya itu, limbah-limbahnya itu. Mungkin ada penonton sekalian yang ingin menjawab dampak dari pembuangan limbah nuklir ini bagi kehidupan atau kesehatan. Dari segi ekonomi, Jepang itu sangat kenal akan adanya ikan. Jadi ekspor impor Jepang itu akan berkurang karena konsumen itu akan kehilangan daya tarik karena ada limbah nuklir tersebut. Oke, beri tepuk tangan dong. Jadi saya akan di sini menjelaskan dampak pembuangan limbah nuklir ini bagi kehidupan. Yang pertama itu adalah merusak ekosistem laut. Bayangkan saja radioaktif dibuang ke laut, pasti biota-biota laut itu bakal rusak karena radioaktifnya gitu. Dan yang kedua itu dari sistem globalisasi. Pasti banyak pecahan pendapat kan antara negara Jepang dan juga negara-negara luar seperti Indonesia, Cina dan yang lain-lain kan. Yang ketiga, jika dampaknya sampai bertahun-tahun ke depan, itu bisa seperti mendatangkan hujan asam, yang itu dampaknya itu kayak bisa merusak kesuburan tanah dan yang lainnya lah. Ya mungkin tadi untuk masyarakat lokalnya juga mengatakan bahwa apa ya namanya, mata pencahariannya berkurang kan yang nelayan-nelayan Jepang. Nah, itulah dampak-dampak dari pembuangan limbah Jepang ke laut. Ya, saya tertarik sekali sama yang tadi Pak Asli. Tadi Pak ada bilang kalau PBB itu menyetujui ya. Kenapa PBB bisa menyetujui? Coba jelaskan lagi itu. Nah, saya kan ini kan radioaktif ya, bisa merusak ekosistem gitu kan. Coba kenapa bisa disetujui? Jepang itu dapat persetujuan dari PBB itu karena mereka berhasil membuktikan kalau limbah itu tidak berbahaya ya. Jadi Jepang memperbolehkan PBB untuk membuang limbah nuklir itu ke laut karena hubungannya sudah melakukan penelitian dan itu dinyatakan aman. Kalau misalkan aman, kenapa tadi Olga bilang beberapa tahun ke depan akan ada akibat misalnya hujan asam, itu sangat bahaya kalau di sini. Kalau masalah itu pasti ada pro dan kontranya. Nah, jadi saya di sini mendukung kontranya gitu. Jadi kan yang namanya radioaktif, saya tak sepenuhnya yakin bahwa penelitian yang dibahas oleh profesor-profesor dunia itu mengatakan bahwa limbah itu aman. Saya nggak begitu yakin. Jadi kayak saya memikirkan untuk dampak untuk tahun-tahun kedepannya, dan itulah dampak yang saya dapatkan. Berarti PBB ini ngambil ke satu pihak dari sini. Iya. Ya. Makanya Cina mengatakan bahwa Jepang dan IAEA tadi, PBB juga, mereka itu kayak tidak mementingkan rakyat mereka dan bersikap sepihak gitu. Oh, kalau boleh tahu selain negara Cina, apa lagi coba? Negara mana lagi yang bertentangan dengan? Yang bertentangan seperti Taiwan, Korea, Malaysia. Ada juga dari negara sendiri, dari Masyarakat sendiri. Ya, Fukushima. Nah, dari Fukushima sendiri kayak nelayannya, dia bilang gini, apa tuh namanya, pemerintah Jepang ini berarti kayak menelantarkan mereka dong, gak peduli sama mereka. Membandingkan Iya. Memastikan mata pencaharian mereka. Oke, nah mungkin langkah pemerintah untuk mencegah resiko pada radioaktif ini mungkin karena berdampak pada jangka panjang, mungkin pemerintah akan lebih menetapkan kebijakan ya untuk selanjutnya. Mungkin ada nggak langkah pemerintah selanjutnya untuk mencegah radioaktif, bahayanya radioaktif yang disampaikan oleh OBN? Pemerintah Indonesia. Mungkin pemerintah Jepang. Langkah pemerintah Jepang untuk mengatasi masalah ini ya.
Jepang ya hanya pemerintahnya itu hanya apa ya, melakukan hal itu tanpa melihat kondisi rakyatnya gitu loh. Makanya banyak rakyat yang tak begitu setuju dengan hal yang dilakukan oleh Jepang. Mungkin dari yang kayak udah tadi yang warga Fukushima sendiri kayak gitu kayak ya kurang lebih sama kayak Olga, karena dari yang aku dapat itu ya warga umumnya itu lainnya seperti itu. Jadi kan sama ya, masyarakat dan negara-negara lain juga menyebut bahwa tindakan Jepang ini egois karena mementingkan secara dia sendiri saja. Mungkin kecaman-kecaman dari apa sih tindakan di Jepang setelah adanya kecaman-kecaman dari negara-negara lain seperti ada Korea, terus ada Cina, apa tindakan Jepang selanjutnya? Apakah masih akan membuang limbah nuklir di laut? Ini Jepang sudah bulat dengan pembuangan itu, dengan tindakan itu sudah bulat gitu loh, membuang sampah ke laut. Nah, kecaman-kecaman itu seperti nggak dianggap oleh Jepang gitu loh. Berarti ini bisa dibilang Jepang ini berani ya untuk melawan. Iya, bertindak sendiri gitu loh. Selanjutnya apa hubungan pembuangan limbah nuklir dengan globalisasi limbah? Jadi kalau Olga bilang itu kan kayak banget jumlah yang organisasi juga kan yang kayak Rusaknya terjadi kerjasama. yang lainnya belum tentu itu sih seberapa kayak ke kampung Berarti dampak ini bertahap ya? iya Berjangka panjang. Terus apa tuh hubungannya itu dengan globalisasi ada dalam beberapa bidang juga di bidang politik. Nah itu kan seperti merusak hubungan politik antara Jepang dan negara-negara yang dituju dengan Jepang ya kan. Yang kedua mungkin di bidang teknologi itu seperti jika dampaknya bisa sampai ke tahun-tahun ke depan dan itu membuktikan bahwa dampaknya itu berbahaya untuk kehidupan, pasti juga teknologi manusia akan menurun. Dan yang ketiga itu di bidang militer, hal-hal seperti ini juga dapat memicu peperangan. Oke. Dari ramainya isu-isu tadi, pastinya masyarakat Indonesia juga ada khawatir ya terhadap dampak jangka panjangnya ini. Nah, untuk masyarakat Indonesia atau wilayah Indonesia-nya apakah nantinya akan berdampak juga terhadap pembuangan limbah itu di Indonesia? Iya. ya pasti kan akhirnya Tuhan tahu kan pasti dia bakal mengalir gitu loh mengalir pasti bakal ada dia seluruh dunia Masih sekarang yang tadi juga di laut Pasifik ya dengan luas pastinya berdampak berjangka panjang ya. Oke, gimana nih? Masih deg-degan? Sebentar, saya boleh nanya lagi nggak penonton? Boleh. Nah, tadi saya melihat beberapa penonton sedikit mengantuk ya dengan pembahasan kita di sini. Jadi saya ingin bertanya kembali mengenai dampak tadi. Ayo ya, yang bisa jawab saya kasih kue loh nggak? Lumayan buat makan Iya. siang. Atau saya tunjuk nih, mau nggak? Ditunjuk aja kali ya. ya boleh boleh Ya, ditunjuk aja kali ya. Ini jangan lagi siapkan tadi. Langsung gambar siapa? Nama saya Iwan Andes. Jadi Dampak pembuangan limbah itu menurut Ani apa? dampaknya itu untuk ekosistem laut itu ikan-ikan itu bakal keracunan. Jadi ya, Jepang juga makanan khasnya itu kebanyakan ikan ya. Jadi kayak gimana ya bilangnya, Perusak ekosistem lah ya. ekosistem sama budaya mereka sendiri itu. Baiklah, sepertinya lumayan cukup lah ya. Oke, yuk lanjut.
Mungkin terhadap bidang ekonomi ya, pastinya berdampak. Mungkin para bidang yang kita bisa mengeluarkan pendapatnya tentang jangka panjang pada bidang ekonomi setelah pembuangan limbah nuklir ini itu ada nggak atau gimana pendapatnya? Pasti ada. Ya pasti ada. Kalau dari pihak Jepang sebenarnya rugi ya, karena dari sektor pangan dia diboikot sama Cina, Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong. Jadi secara ekonomi mereka rugi. Tapi ada nih pemerintah Jepang yang dia membuktikan secara langsung dengan memakan hasil laut dari laut Fukushima. Gimana nih? Nih, Kan tadi bilang itu di dampaknya itu bisa berkepanjangan. Kan dia nyobainnya sekarang. Ya pasti belum ada dampaknya. Dampaknya itu pasti bakal di masa yang selanjutnya. Dia belum rasakan lagi. Jadi yang namanya pembuangan ini kan masih apa ya, berlangsungnya itu masih dibilang baru ya, baru bulan Semarak. Jadi dampaknya itu masih belum dirasakan oleh rakyat tersebut gitu. Jadi mungkin saja Jepang mengatakan bahwa itu aman dan membuktikan dengan cara memakan makanan yang ada pada saat itu kan mungkin ikan yang belum terkena dampak. Dan juga kan air yang terkena dampak dari limbah nuklir itu masih mengandung tritium. Sampai sekarang pun teknologinya masih belum ada yang bisa menyaring tritium itu sampai betul-betul iradiasi yang jadi air itu masih berradiasi. Masih berbahaya juga. Jadi bisa menimbulkan masalah sih. Mungkin dia hanya dilemahkan aja radiasinya. Karena Jepang itu cuma melarutkan, bukan disaring, dihilangkan. Oke, itu kalau menurut kita. Namun Tasya juga sempat baca beberapa artikel sebagian ilmuwan dan juga kritikus yang mengeluarkan pendapat bahwa tritium yang dibuang tadi ada terdapat kandungannya pada limbah nuklir tadi itu sebenarnya di seluruh laut yang ada di dunia ini ada juga tritium di dalam laut itu. Seperti itu kalau menurut Tasya. Nah, jadi tritium yang dibahas ini di laut mungkin Tasya membacanya itu sudah ada di laut, tetapi seperti kita lah mengkonsumsi sesuatu yang berlebihan pasti nggak baik kan. Nah, jadi kalau di lautan sudah ada kandungan tritiumnya, ditambah lagi dengan radioaktif, jadi kan tritiumnya itu bersifat berlebihan gitu. Nah, jadi itulah yang mendatangkan dampak negatifnya. Nah, tapi WHO pun mengatakan batas pada radioaktif pembuangan limbah nuklir ini itu jauh lebih kecil di atas batas air minum yang ditetapkan oleh WHO. Berarti itu aman dong buat dikonsumsi? Kalau memang itu aman, kenapa Jepang nggak mengolah saja limbah? Kenapa ada sendiri dong? Nah itu tadi yang dikatakan oleh Cina ya. Mengapa Jepang tidak mengolah untuk dikonsumsi? Sirap pohon itu mungkin dapat dibongkar. Mungkin sekian pembahasan podcast kita kali ini. Terima kasih kepada para bintang tamu. Isu ini sangat viral dan kontroversial. Mungkin bisa juga didengar oleh para masyarakat ya. Terima kasih juga karena telah mengundang kami ke acara yang menarik seperti ini ya. Oke, terima kasih dan kita akan mendengarkan kesimpulan kayak dari Melati. Laut merupakan bagian dari bumi. Bumi, tempat kita berpijak, juga tempat kita bersembunyi. Laut yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dengan melihatnya saja, kita dapat menyadari bahwa begitu banyak yang kita peroleh jika menjaganya dengan baik. Namun, ulah manusia yang mementingkan egonya dapat berdampak buruk di kemudian hari. Maka, sayangilah laut kita sebagaimana laut itu memberi. Jikalau bukan kita bersama, kepada siapa kita berekspektasi?